Udah ya? Luar biasa. Haleluya. Jadi ulangin ya, nyanyi lagi tadi diulangin ya? Ya silakan Pak, silakan. Ya silakan ulangi juga bisa. Diulang dari awal Pak Nicholas. Baik, terima kasih. Engkaulah kasihku, Engkaulah Allahku yang selalu memberi keselamatan. Cintamu Tuhan pada kami semua memberikan kami damai sejahtera. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya akan cinta-Mu Tuhan. Kau berikan damai kasih pada kami, damai yang penuh dengan keselamatan. Kasih-Mu Yesus untuk kami semua. Damai-Mu Tuhan berikan kekuatan. Gelombang kehidupan yang datang silih berganti. Kau tenangkan, Kau berikan kami kekuatan. Haleluya, damai-Mu selamanya Tuhan. Haleluya, kasih-Mu tiada terbatas. Kami semua bahagia di hari ini. Pimpin kami Tuhan besok dan selamanya. Terima kasih. Baik, selalu cinta Tuhan memberikan kita kekuatan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita merasakan hari ini adalah hari di mana Tuhan selalu berkarya kepada kita tanpa pernah habis. Ia memimpin segala aktivitas kita. Ia memberkati kita. Ia melindungi dan menjaga keluarga kita. Bahkan apa yang kita rencanakan, semuanya hari ini berhasil. Baik kita di FM pada sore hari ini, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah ketika kasih Tuhan itu hadir. Ketika kita merasakan bahwa apa yang kita nyanyikan, lagu-lagu ini menyemangati kita, memberikan ketenangan, bahkan menguatkan kita, karena Tuhan bersemayam di atas segala pujian. Ketika ku menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Halo Pak Nikolas, nggak ada suara. Ada gangguan sinyal. Malah kepental ini Pak Nikolasnya. Sinyalnya Pak Derikson. Ya, salam semuanya. dilanjut Pak Derikson mungkin. Nah, masuk lagi. Kedengar nggak? Dengar. Kedengaran, Pak? Dengar. Pak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang kami sembah, Kristus Tuhan kami. Kami berkumpul kembali dalam ibadah PMI pada saat sore hari ini, Tuhan. Semuanya karena perkenanan-Mu, anugerah-Mu, Kau menyelamatkan kami, dan mengizinkan kami, Tuhan,
untuk beribadah bertemu dari berbagai tempat Tuhan. Kami dapat berkumpul dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus, Kau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Namun kami sadari Tuhan siapa diri kami sungguh-sungguh sadar setiap hari kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu Tuhan, baik terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Allah yang kami sembah. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami. Tuhan ampuni kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu. Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada hamba-Mu yang akan menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan. Dan juga Engkau telah mempersiapkan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Pinto Tuhan. Kiranya Tuhan, pakailah hamba-Mu, urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, kayak pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, yang akan menuntun kami Tuhan, mengoreksi kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Teman-teman kami yang ingin masuk Tuhan, jauhkan dari segala gangguan apapun. Bahkan kami yang memakai peralatan dan jaringan yang kami gunakan, kiranya Tuhan jauhkan juga dari segala kerusakan dan gangguan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami patahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, sampai kepada doa berkat, doa penutup, bahkan juga bincang-bincang, urapi seluruhnya hamba-Mu. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu. Ambil alih Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami saat sore hari ini. Terpujilah Engkau saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan hamba-hambanya ingin bersaksi. Puji Tuhan. Pak, shalom Pak Domingus, nggak ada kesaksian. Ibu Yabes, Ibu Heti Sibanjunta. Kok tiba-tiba tadi Pak, ini Pak Nikolas terlempar itu Pak Nikolas, gimana itu? Saya lihat tadi udah tanda merah itu Pak Nikolas. Iya ya. Tanda merahnya di mananya itu? Di jaringannya itu nampak. Kalau putih dia berarti jaringannya terang. Kalau kuning dia sedang. Kalau merah dia apa? Was-was. Yang di rek itu ya? Yang di mana kelihatannya itu? Kami yang ngelihatnya Pak. Oh, kalau di sini nggak bisa lihat ya? Enggak Pak. Makanya saya lihat. Makanya kalau ketika Bapak waktu itu pakai pakai kuota putih dia, jelas suara Bapak di situ. Mantap. Iya. Betul. Kalau ini ketika pakai yang WiFi, aduh, ya. Saya mesti nanti lapor juga lah nanti, ya kan, kepada Bapak di surga. Kenapa WiFi-nya begitu? Saya pikir bukan masalah HP-nya itu Pak, masalah WiFi-nya. Kenapa? Karena udah 50 Mbps itu biasanya udah lancar itu Pak. Ya. Atau ya, saya ada dua. Saya pasang dua. Yang satu 30 Mbps ya, yang satu 50 Mbps, yang lantai bawah 30, yang atas 50. Ya, cuman saya di bawah. Nanti saya baru komplain lah kepada mereka. Itu tapi yang menjadi masalah Pak Nikolas. Ya, gitu. Karena ya. Jadi ribut mereka. Iya juga. Mereka jadi ribut. Haleluya. Kalau nggak ada kesaksian, kita sambut firman Tuhan. Kalau nggak ada lagi kesaksian, yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Pinto. Kita angkat pujian buat Tuhan. Siap, amin. Pak Erikson. Oh, silakan Pak Joni. Pak Joni, silakan. Sekarang bukan kesan. Ini hostnya sekarang ke Pak Tuhu ya. Ya, Pak Tuhu. Dan ke Pak Nikolas lagi. Ya, Pak Tuhu. ya, Pak Tuhu, ya. Pak Tuhu bisa sampai selesai kan ya? Itu udah dipesan sama Pak Pendeta Komingguan katanya. Iya, ya. Nggak takutnya kalau Pak Tuhu keluar, kita terpental semua. Karena host ya. Begitu, ya. Kalau mau dikembalikan Pak ke Tuhu pasti menunggu kita. Kalau ke Pak Derikson nggak boleh, kalau mau dialihkan. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Kita sambut firman Tuhan dan siapkan hati
hidup kita untuk mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Silakan buat tambahnya, Bapak Pendeta Daniel Pinto. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Gembala Agung, Juru Selamat kekasih jiwa kami, dalam nama Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan, atas kemurahan, kebaikan, kasih, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan bagi kami. Sampai pada sore hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kami juga boleh jumpa dalam Family Ministry sore ini Tuhan. Seberapa kami yang ada melalui virtual Zoom, sekalipun kami beda secara tempat, bahkan beda juga secara waktu dengan lokasi keberadaan kami, namun kami satu di dalam Engkau, sebab Engkau hadir di setiap kehidupan kami, Engkau hadir di setiap pribadi kami, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Sehingga persekutuan kami tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas, tidak sekedar kami menampilkan wajah kami ataupun nama kami di virtual ini, namun sungguh-sungguh kami menikmati sesuatu yang berbeda, sehingga perjumpaan kami sore hari ini membawa dampak dalam hidup kami, kebebasan, kemenangan, sukacita, kesembuhan, dan pemulihan. Tuhan bergerak dengan cara-Mu atas hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau yang mengetahui segala kebutuhan, keperluan kami. Engkau yang mengetahui segala masalah, persoalan yang kami hadapi. Dan Engkau hadir dengan jawaban-Mu yang pasti bagi kami Tuhan, di tempat kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang baik, urapi kami semua. Aliran kuasa sorga mengalir, memenuhi hati dan jiwa kami, membebaskan kami
untuk menikmati Engkau Tuhan. Biarlah jaringan yang kami pakai juga ada dalam pengendalian Tuhan. Segala niat kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis yang ingin membuat kekacauan, yang ingin menghambat, yang ingin memprovokasi, kami tolak, kami patahkan, enyahkan demi nama Yesus Kristus. Karena kami hanya luaskan Roh Kudus yang bekerja, bergerak dengan cara-Mu di setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sambut, menikmati firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore, shalom. Sore, shalom. Apakah suara saya kedengaran jelas? Bagus, jelas. Mantap. Ya, Bagus. terima kasih. Terima kasih, Pak Ko. Ya, bersyukur untuk waktu sore hari ini. Saya boleh diberikan kesempatan waktu menyampaikan firman Tuhan. Amin, amin. Persekutuan ini, ibadah Zoom ini. Ya, saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Apakah ada yang belum kenal sama saya? Ya. Nama saya sudah terpampang dengan jelas. Ya, ada embel-embelnya. Pendeta Daniel Derojo Pinto. Gitu. Jadi nama lengkap saya cukup panjang. Daniel Derojo P3M. Jadi bukan cuma FM tapi P3M. P3M itu biasanya diguyonkan pertolongan pertama pada masalah. Haleluya. Pendeta selalu hadir di tengah masalah. Ya, begitu. Soalnya kalau jemaat punya masalah pasti datangnya ke pendeta. Nanti kalau mereka sudah senang-senang lupa sama pendeta begitu. Jadi ya P3M pertolongan. Tapi lengkap sebenarnya adalah Pinto, Plaimo, Pongoh, Munte. Ya, begitu ya. Pinto dari Timor Leste, Plaimo dari NTT, Pongoh dari Sulawesi Utara, Munte dari Sumatera Utara. Makanya tadi sempat perkenalan, Munte dari Tongging. Ya, memang kalau marga yang saya ambil atau yang disematkan kepada saya, Munte itu memang dari Tongging. Ya. Jadi kalau orang tanya Muntenya dari mana? Tongging. Cuma warnanya beda. Kulitnya beda. Begitu. Saya ketemu orang Munte dari Tongging, semua rata-rata hitam. Saya doang putih, begitu ya. Tapi sekalipun saya ya menjadi warna berbeda, itu menjadi nilai tersendiri. Ada nilai jualnya. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Saya penggembalaan di Cikarang, Bekasi. Jadi awal saya bilang, saya bukan tidak mau terus bergabung, tapi memang waktu saya agak sedikit padat. Ya, nanti kelebihan padat, saya takut nanti dianggap menyaingi Pak Nikolas, begitu. Padahal memang nggak menyaingi Pak Nikolas. Memang ada. Haleluya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Karena habis ini kami ada ibadah rayon biasanya selesai sampai jam 9. Lalu saya lanjutkan doa semalaman bersama dengan teman-teman SDP sahabat doa puasa sampai jam 2 pagi. Begitu. Besok pagi harus sambung lagi ke PMD. Ya, sambung terus. Pagi-pagi harus bangun jam 4:30 karena kami ada doa bersama Nana Panti. Pagi-pagi sesudah dari doa bersama Nana Panti lanjut ke PMD. Jadi itulah tugas yang Tuhan percayakan dan seperti itu. Saya besok juga harus mengurus ke persyaratan NIDN karena saya ditawarin ngajar di STT Sugos. Jadi mau dibikinkan NIDN-nya begitu. Mohon doanya supaya semua berjalan dengan lancar. Ya, bukan untuk membuat kesibukan yang lebih bertambah, tapi ingin membagi apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada saya. Ya, puji Tuhan. Saya juga memang seorang penginjil. Itu foto di latar belakang saya itu foto di Sentani, Papua. Jadi, bulan lalu saya dari Papua bersama dengan istri ke Sentani, Merauke, dan Manokwari.
pelayanan, lalu kemudian pulang saya ke Siantar, ke Raya, bertemu dengan Bapak Pendeta Derikson Sijabat. Ya, semua pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Tema saya adalah upah bagi yang memberi. Ya. Upah bagi yang memberi terambil dari ayatnya Kejadian pasal yang ke-30, ayat yang ke-18. Tapi mohon maaf sebelum saya bacakan dan saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun. Boleh ya Bapak Ibu? Saya suka berpantun. Boleh, 5 juga boleh. 5 boleh. Hari ini 2 saja Pak Nikolas, takutnya kemahalan bayar 5. Ya, pantun yang pertama adalah kambing hitam si kambing liar. Ya, karena mood semua jadi nggak bisa menjawab ya. Cakep. Dibantai. Terima kasih. Dibantai singa-singa dengan kejam. Cakep. Yes. Kalau hidupmu tak ingin kelam, belajar firman Tuhan lebih mendalam. Mantap. Mantap. Haleluya. Pantun yang kedua. Kambing dan domba ada di kandang. Mantap. Waktu menggembala masihlah panjang. Cakep. Kalau hidupmu sudah di dalam terang, hadapi hari esok dengan tidak bimbang. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, itu 2 buah pantun menjadi pembuka renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kejadian pasal yang ke-30, ayat yang ke-18. Kejadian pasal 30 ayat 18 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6. Ya. Ayat 18, sorry. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Ya, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya lepas daripada konotasi negatifnya, tapi hal memberi itu adalah hal yang paling ditekankan ataupun didorong oleh Tuhan sendiri. Ya. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang hal memberi ini. Bahwa orang yang memberi tidak akan kekurangan. Orang yang memberi tidak akan kehabisan. Dan sore hari ini saya diingatkan, saya dorong untuk menyampaikan kebenaran ini karena memang minggu lalu saya menyampaikan khotbah yang sama di tempat pelayanan saya. Gitu. Ketika saya berdoa malam minggu, saya diingatkan Tuhan oleh hal ini, dan sesudah itu saya diminta tolong untuk menyampaikan renungan. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau saya berbagi kepada FM. Soal nanti diterima atau diterima, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi sebagai kebenaran, sebagai firman Tuhan, saya wajib menyuarakannya, saya wajib menyampaikannya, begitu. Ya, karena ketika saya menyampaikan kepada jemaat, itu langsung berdampak secara positif. Bahkan, ya, puji Tuhan, sesudah saya khotbah, datang penghitung kolektor bilang begini, tapi kalau bisa minggu besok khotbah begini lagi. Kenapa? Ini kolektornya bertambah katanya gitu, puji Tuhan. Langsung berdampak begitu. Langsung berdampak. Jadi saya pikir nggak apa-apa.
nanti di FM biar berdampak di gereja masing-masing. Amin. Nama yang diberikan kepada Isakar bukanlah nama kebetulan. Ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang dahulu bahwa setiap nama yang hendak diberikan kepada anak, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, setiap nama yang hendak disematkan kepada anak selalu ditanya kepada Tuhan, apa nama yang pas, apa nama yang cocok untuk anak ini. Ya. Sehingga sebelum lahir sudah dipersiapkan, sudah digumulkan, sudah didoakan untuk sebuah nama yang akan ditaruh kepada anak itu. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang lahir secara kebetulan. Termasuk saya. Meskipun saya berharap sekarang, misalnya, kalau dulu saya diputar ulang waktu, saya mau lahir jadi orang Cina, biar lebih putih, gitu kan. Mata lebih sipit, duit lebih banyak. Ya, banyak hokinya begitu. Ya. Nubuat itu nubuat. Ya, itu kalau mau diputar ulang waktu. Tapi setelah saya timbang-menimbang, tidak apa-apa. Memang tidak ada yang di program Tuhan itu secara kebetulan. Semua dalam planning Tuhan, semua dalam rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa. Karena setiap kita punya ciri khas. Setiap kita punya keistimewaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Termasuk Isakar. Tidak satu kebetulan. Dia dilahirkan bagi keluarga Yakub. Dan begitu saya membaca tentang Isakar ini, ada sesuatu yang istimewa yang saya temukan di sana. Dia adalah anak kelima dari Lea. Ya, anak kelima dari Lea. Urutan kelima. Karena Lea punya anak laki-laki 6 dan 1 perempuan. Jadi Lea punya anak 7 semuanya. Dan Isakar adalah anak kelima. Kemudian Isakar adalah anak ke-9 dari urutan kelahiran dalam keluarga Yakub. Kemudian saya belajar kenapa Tuhan seperti sebuah kebetulan. Isakar begitu lahir, Lea berkata, ini hasil daripada ketika aku memberi, aku diberi oleh Tuhan. Ya, ketika aku berkorban, Tuhan berkorban untuk aku. Ya. Lalu kemudian arti dari Isakar itu sendiri adalah Allah memberi upah. Ya, arti dari Isakar itu Allah memberi upah. Tentu bagian Allah untuk memberi upah. Dan tidak serta-merta Allah memberi upah. Saya tidak mungkin tiba-tiba datang ke Pak Nikolas, lalu saya minta, Pak, saya dikasih upah, Pak. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak memberi apa-apa kepada Pak Nikolas, saya lalu minta apa-apa untuk diberi oleh Pak Nikolas. Tidak mungkin. Pasti ada timbal balik, begitu ya, Pak, ya. Saya mungkin bekerja kepada Pak Nikolas, saya memberikan tenaga saya, maksudnya memberikan waktu saya, lalu kemudian saya bisa meminta sebagian saya, Pak, saya diberi Pak upah saya, Pak. Itu wajar. Tapi tiba-tiba saya datang, saya minta sesuatu, itu nggak pantas. Dan tidak mungkin Allah langsung tiba-tiba memberi tanpa saya memberi sesuatu. Setuju. Begitu ya. Ya, karena dari pengalaman Lea ini, dia memberikan sesuatu. Maka dia mendapatkan sesuatu. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu itu, dia mengakui itu sebagai bagian daripada pemberian Allah kepada dirinya. Nah, Isakar lahir dari Lea sebagai anak yang kelima. Angka 5, ketika saya belajar bahwa angka 5 ini adalah angka kemurahan. Angka anugerah. Puji Tuhan. Dan setelah saya bandingkan, ini saya bandingkan berdasarkan firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-5, ketika Yesus berbicara tentang 9 kalimat berbahagia. Ya, ada 9 kalimat berbahagia. Pada urutan yang kelima, Yesus menyinggung tentang kemurahan. Ya, pada urutan kalimat bahagia yang kelima, itu Yesus menyinggung tentang kemurahan. Apakah sesuatu kebetulan? Tidak. Ya,
Bahagia yang kelima adalah kemurahan. Tapi ada 9 kalimat bahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu boleh baca, Bapak Ibu boleh lihat di situ bahwa ada 9 kalimat bahagia. Tapi dari susunan bahagia yang kelima adalah berbicara tentang murah hati karena akan memperoleh kemurahan. Amin. Ya. Kemurahan dari Tuhan. Tapi kita juga harus belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Bagaimana caranya? Ya memberi. Itu sebabnya upah bagi orang yang memberi. Oke. Puji Tuhan, kita lihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Rencana Tuhan yang dahsyat dan di luar daripada nalar dan logika kita. Puji Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, saya pikir bukan ayat yang asing bagi kita. Yeremia 29, tapi tidak salahnya kalau kita membacanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita manusia tidak punya rancangan. Tuhan yang punya rancangan. Ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ingat bahwa rancangan Tuhan bagi manusia, rancangan Tuhan yang ada dalam hati Tuhan untuk manusia, itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Beda dengan rancangan manusia. Rancangan manusia adalah rancangan yang di dalamnya terkandung kejahatan. Tidak ada rancangan yang baik, tidak ada rancangan yang benar, tidak ada rancangan yang menyenangkan yang ada dalam hati manusia. Karena hati manusia, kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 6, Kejadian pasal 5 ayat 6 bilang begini, Bapak Ibu. Kejadian pasal 5 ayat 6. Oh, salah, maaf. Kejadian 6 ayat 5 ya. Kejadian 6 ayat 5. Maaf, terbalik. Apa-apa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yang ada di hati manusia, termasuk rancangannya, tidak ada yang bagus. Tidak ada yang baik. Karena yang ada di hati manusia itu semuanya jahat. Termasuk saya. Ya, rencana, program, planning manusia itu semuanya jahat. Ya. Kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Tidak ada buah yang baik, tidak ada buah yang manis, tidak ada buah yang indah di hati manusia. Hanya kejahatan semata-mata. Ya, makanya ada istilah begini. Dalamnya laut bisa diukur, tingginya langit bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya pribadi dengan Tuhan. Ya, hanya pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah bisa mengetahui hati seseorang. Hanya orang itu sendiri dengan Tuhan. Ya, jadi kalau hatinya tidak dipenuhi dengan anugerah Tuhan, maka hatinya pasti jahat.
Oke, dalam Roma pasal yang ketiga. Sebelum kita buka Roma, kita buka Yeremia dulu, saudara. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 bilang begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ingat, kelicikan hati tidak ada orang yang tahu. Hanya dirinya dan Tuhan. Itu sebabnya, saya katakan bahwa tidak ada rancangan manusia yang baik. Tidak ada rancangan manusia yang bagus. Semua rancangan manusia itu dibalut dengan kejahatan. Dipenuhi dengan kejahatan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi, rancangan manusia dan rancangan Tuhan itu sangat luar biasa bedanya. Oke, kita buka Roma dulu sebelum kita ke Yesaya sebentar. Ya, Roma pasal yang ketiga. Mungkin saya akan ada agak banyak ayat. Ya, saya harap tidak bosan. Ya, Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 bilang begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ya, sama sekali tidak ada. Jadi, apa rancangan yang baik dalam hati kita? Nggak ada. Kecuali rancangan yang dalam hati kita adalah rancangan yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka itu, dalam Yesaya, pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, Yesaya 55 ayat 8 bilang begini, Bapak Ibu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sehebat apapun rancangan manusia, sedahsyat apapun rancangan manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rancangan Tuhan. Ya, maka itu. Saya katakan bahwa saya bersyukur. Tuhan mengizinkan saya ada di tengah keluarga yang sekalipun pada akhirnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sampai hari ini tidak tahu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir saya. Mungkin Bapak Ibu agak kaget dengan itu, tapi faktanya seperti itu. Sekalipun hari ini saya punya data untuk segala surat autentik, ijazah, KTP, dan lain sebagainya. Itu bukanlah tanggal sebenarnya, itu bukanlah bulan sebenarnya, itu bukan tahun sebenarnya. Karena untuk mengisi ijazah, harus perlu data tanggal. Jadi ketika saya SD kelas 6, untuk mengisi data ijazah saya, perlu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kok bisa? Karena orang tua saya meninggal saya masih kecil, yatim piatu. Jadi saya tidak tahu tanggal lahir saya berapa. Saya tidak sempat menanyakan kepada kedua orang tua saya, tanggal berapa saya lahir, bulan apa saya lahir, tahun berapa saya lahir, saya tidak tahu. Seperti itu. Jadi hanya itu adalah misteri antara orang tua saya dengan Tuhan. Tapi orang tua saya sudah mati, jadi saya tidak akan pernah tahu tanggal berapa saya lahir. Namun di balik kondisi itu, saya bersyukur dengan keadaan saya hari ini. Tuhan bisa menuntun saya, mempercayakan saya dalam pelayanan yang tidak pernah henti-hentinya. Hampir seluruh Indonesia
saya bisa keliling untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Bukan hanya sampai seluruh Indonesia, sampai ke mancanegara. Bukan untuk menyombongkan diri, Bapak Ibu, enggak. Ya. Dari orang dari pribadi yang nggak kenal, nggak tahu tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya. Tapi Tuhan tidak melihat dari sisi itu. Tuhan melihat bahwa ada rancangan yang hebat, ada rancangan yang luar biasa, ada rancangan yang dahsyat, ada dalam diri Tuhan untuk saya. Itu yang saya sadar sekarang. Bahwa rancangan Tuhan itulah yang menjadi satu ucapan syukur yang tak terhingga dan tak terbatas dari saya. Jadi ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, maka tanpa disadari, berderai air mata. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan bagi saya. Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Tidak ada rancangan Tuhan yang keliru. Kalau hari ini kita berjalan kekeliruan dan kesalahan, itu bukan karena rancangan Tuhan, itu karena niat kita. Karena keinginan kita. Sebab Tuhan menaruh kepada kita yang namanya kehendak bebas. Kita boleh menentukan arah jalan kita. Kalau kita tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, kita bisa jalan menurut keinginan kita. Tapi selama kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan, Dia akan menuntun kita dengan penuh kelembutan ke jalan yang Dia kehendaki. Dan ketika kita berjalan di jalan yang Dia kehendaki, betapa menyenangkan jalan itu bagi kita. Betapa membahagiakan jalan itu bagi kita. Puji Tuhan. Ya, saya pendeta yang menggembalakan di gereja yang tanpa gaji. Saya pernah ke bank, ditanya sama orang bank, berapa nilai slip gaji Bapak? Saya bilang, saya tidak punya slip gaji. Kalau slip saya punya. Begitu. Terus per bulan Bapak terima berapa? Saya bilang per bulan itu relatif. Kadang 28, kadang 30, kadang 31. Tapi paling terbesar ya 31 saya bilang. Maksudnya 31 juta. Bukan, 31 hari. Betul, saya ditanya orang bank begitu. Bapak kami serius. Saya bilang saya juga serius. Saya ngomong apa adanya saya bilang. itu penghasilan saya. 28, 30, 31. Jadi saya harus bilang berapa nilainya? Nggak ada. Ya, berapa maksimalnya, berapa minimalnya? Nggak ada. Tapi kenapa bisa hidup? Bapak nggak mungkin. Orang kerja aja nggak bisa hidup. Bapak nggak punya gaji bisa hidup. Saya bilang itulah membuktikan Tuhan saya tidak pernah merancangkan yang gagal bagi saya. Saya tidak pernah dari satu rumah ke rumah yang lain untuk minta belas kasihan. Jangankan kepada orang lain, kepada jemaat yang saya layani dengan segala jerih lelah saya tidak pernah minta. Apalagi kepada orang lain. Saya orang Cina, malu minta. Ya. Bahkan kadang-kadang diberi tanpa kita bekerja pun, saya malu. Saya nggak mengeluarkan keringat kok dapat. Saya nggak mau. Makanya saya tidak mau menerima sesuatu yang sifatnya prodeo. Saya harus bekerja. Karena memang itu bagian yang saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan upah. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti itu bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tidak ada rancangan Tuhan yang keliru, tidak ada rancangan Tuhan yang salah bagi setiap individu kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Demikianlah rancangan yang Tuhan lakukan kepada Isakar. Ya. Isakar, Tuhan merancangkan dia menjadi pribadi yang dari lahir untuk menjadi seorang pemberi. Ya, dia dinubuatkan untuk menjadi seorang pemberi. Maka ketika dia lahir, ibunya berkata, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi. Maka sejak saat itu, Isakar menjadi seorang pemberi. Puji Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-49, ayat 14 dan 15 bilang begini.
Kejadian pasal yang ke-49 ayat 14 dan 15. Katakan, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang menyarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ini nubuatan yang disematkan kepada Isakar oleh ayah Anda, ayah tercinta Yakub. Nubuatan yang rasanya kurang enak. Sudah dianggap sebagai keledai, lalu keledai yang diapit oleh kedua beban. Artinya apa? Artinya memang dinubuatkan oleh ayahnya, keledai liar atau keledai Isakar adalah keledai yang memikul beban. Memberi punggungnya untuk memikul beban sebagai keledai. Ada beban yang berat, ada beban yang besar yang harus ditanggung di atas pundaknya sebagai Isakar. Tadi sempat cerita Ibu Eti Simanjuntak bahwa memandikan mayat. Aduh, saya pikir itu bukan hal yang baru bagi saya. Memang saya sudah belasan memandikan mayat. Saya bukan cuma memandikan mayat, Bu. Saya yang mandiin, saya yang bedakin, saya yang pakein baju. Habis setelah itu saya cari tempat kuburan. Kemudian saya kontrak kuburannya, lalu saya pulang, saya kumpulin jemaat, saya suruh ibadah, mereka ibadah, saya yang khotbahin. Begitu. Habis khotbahin, saya yang bawa ke pemakaman, saya yang kubur. Jadi hampir semuanya. Habis selesai itu, tidak ada amplop. Yang ada apa? Terima kasih. Termasuk yang kecelakaan. Jemaat ada berapa yang kecelakaan? Mereka kecelakaan. Saya urus sampai kepada mandi. Ada yang sampai maaf ditabrak, dilindas mobil. Kepalanya hancur. Seluruh otak-otaknya sampai batu kepalanya terlempar semua di jalanan. Saya ke jalan, saya pungut otaknya, saya pungut batoknya, saya masukkan ke kantong plastik. Dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian di rumah sakit dimasukkan lagi kepala otak-otaknya ke dalam kepala, karena kepala sudah tergulung dengan rambut. Dibuka kulit kepalanya, dimasukkan lagi otak-otaknya, dimasukkan lagi batok kepalanya, lalu karena tidak memenuhi, pakai kapas ditambahin. Ketika orang datang ke situ, semua orang takut dan minggat dari tempat itu. Tapi saya harus hadapi itu. Ya, bukan hanya orang di rumah sakit ketakutan. Saya pulang ke rumah, jemaat semua kabur dari saya. Oh, tapi datang membawa otak katanya, bawa otak. Padahal bukan, saya sudah bawa ke rumah sakit. Ya. Lalu kemudian, bukan hanya itu. Saya juga yang mengurusi segala asuransi. Asuransi jiwa kecelakaan. Saya urus sampai selesai. Sampai mereka dapat uangnya. Setelah dapat uang, mereka dapat uangnya, saya dapat terima kasihnya. Puji Tuhan, nggak masalah. Wah, semua harus ditanggung. Semua harus. Kadang-kadang ada yang di rumahnya sakit, nggak ada yang bisa bawa ke rumah sakit. Saya pergi dari rumah, saya gendong. Kadang-kadang istri orang saya harus gendong, bawa ke rumah sakit. Ya, istri saya nggak cemburu karena yang digendong sakit. Begitu. Sakitnya parah. Tidak ada pertolongan. Saya yang harus gendong. Bawa ke rumah sakit. Kadang saya bawa pakai motor. Ikat di motor. Bawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, menghilang. Gitu. Nggak masalah. Memang seperti keledai yang kuat punggungnya. Untuk apa? Pikul beban. Nggak enak. Memberi itu kadang-kadang sangat nggak enak. Tapi ada upah tersendiri bagi yang memberi. Ada harga tersendiri bagi yang memberi. Ya, itu di saat susah, dia pakai punggung. Tapi di saat dia sudah senang, dia tetap memikul beban. Dalam ayat yang ke-16 bilang begini, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya.
punggung bagi keledai, bahu bagi manusia. Memberi bahu untuk pikul beban. Kenapa kita mau pikul beban yang seberat itu? Karena kita tahu kita akan mendapatkan sorga yang abadi itu. Karena kita tahu kita akan mendapatkan sorga yang kekal itu. Itu membuat kita tidak akan bersungut-sungut. Tidak akan marah dengan apa yang harus kita tanggung. Dengan apa yang harus kita pikul. Sekalipun kadang-kadang rasanya sudah tidak berdaya lagi. Tapi memberi itu tidak boleh lepas dari hidupan kita. Isakar harus memberi bahunya. 2012, saya pelantikan pendeta penuh di Sulawesi Utara, Nado. Lalu ketika pulang, istri saya pulang duluan ke Jakarta, saya pulang lewat Palu bersama dengan teman. Teman saya ini stroke. Mati sebelah. Dia punya tas yang besar. Saya punya koper, saya punya tas. Tapi karena dia adalah stroke, saya tega dong kalau biarkan dia pikul kopernya sendiri. Naik bus. 3 hari 3 malam perjalanan kami dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah, Palu. Jadi untuk pikul koper, saya harus pikul koper 2. Saya tarik koper 2, saya pikul tas 2. Saya sudah pendeta. Saya sudah punya jemaat. Saya sudah punya perpuluhan. Ya, teman saya yang saya pikul tasnya itu, jemaatnya dibandingkan dengan saya, mohon maaf, bukan untuk menyombongkan diri. Dibandingkan dengan saya ibadah 3 kali. Ibadah pertama saja saya pun, dia tidak menyamai jumlah jemaat yang dia gembalakan. Tapi, saya tidak melihat sisi saya sebagai seorang gembala yang punya jemaat. Saya melihat bahwa teman saya perlu ditolong. Teman saya perlu dibantu. Maka saya harus tarik 2 koper, saya pikul 2 tas. Di atas pundak saya. Seperti seorang pemikul di bandara, di pelabuhan. Namun saya bilang, sekalipun itu tidak mendapat upah, enggak masalah. Saya sudah layak untuk bisa menolong sahabat saya. Speakernya ketutup, Pak Daniel Pinto. Terima kasih. Terima kasih. Karena saking semangatnya jadi bergetar HP-nya, jadi ketutup. Puji Tuhan. Ya, sampai hari ini saya tetap memberikan bahu saya untuk memikul beban. Baik jemaat yang saya layani, baik panti asuhan yang saya pimpin, baik sekolah yang saya buka. Saya mendatangkan anak-anak dengan latar belakang beraneka ragam. Baik yang nggak punya orang tua, baik yang putus sekolah, baik yang narkoba, baik yang free, ya pergaulan bebas, baik yang gila, stres, ada di rumah saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat orang gila ataupun orang stres yang ada di rumah saya, orang narkoba ada di rumah saya semua. Mereka datang dengan segala keberadaan mereka. Saya harus tanggung. Yang tidak sekolah, saya harus sekolahkan. Tanpa saya mencari biaya. Tanpa saya mencari dana. Saya tidak pernah menjalankan proposal. Dan saya tidak pernah juga mengumumkan kemana-mana untuk mereka. Lewat penggembalaan yang saya layani. Saya tidak ambil persembahan di gereja saya. Karena semua persembahan saya suruh masukkan ke kas. Untuk bayar operasional gereja. Begitu. Kami sewa ruko cukup mahal. Setahun kami harus bayar 42 juta. Dan kalau itu jemaat dipaksakan, jemaat nggak akan ibadah. Jadi saya bilang semua persembahan masuk ke kas untuk bayar. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kas kami berlebihan. Ya, itu. Jadi dari perpuluhan yang Tuhan izinkan kami kelola, itulah kami bisa sekolahkan anak-anak, memberi makan mereka, membeli baju mereka, urus semua urusan dari bengok. Ya, dan puji Tuhan, dari tempat ini sudah banyak yang berhasil. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Lebih daripada 50 anak sudah jadi hamba Tuhan. Dan lebih daripada 10 orang sudah jadi gembala sidang.
mereka sudah menggembalakan. Baik yang ada di Jawa Barat, baik yang ada di luar Jawa, ada di Sulawesi Tengah 2, ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Timur. Jadi mereka sudah sukses, mereka sudah berhasil. Dan itu menjadi kebanggaan saya. Saya tidak perlu minta fee-nya, saya tidak perlu minta komisinya. Karena saya berkata, semua yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Jadi saya tidak pernah tanam budi pada siapapun. Saya tidak pernah tanam jasa kepada siapapun. Saya hanya ingin berbuat apa yang bisa saya berbuat. Seperti Isakar. Isakar memberi punggungnya untuk memikul beban. Isakar memberi bahunya untuk memikul beban. Dan keledai yang memikul beban diberi tulang yang kuat. Orang yang belajar memberi dikasih tulang yang kuat. Betul, Bapak Ibu. Memberi itu tidak pernah merugikan. Dalam satu lagi dalam 2 Tawarik pasal yang ke 1 Tawarik pasal 12 ayat 32. 1 Tawarik pasal 12 ayat 32. Ya, 1 Tawarik 12 ayat 32 dibilang begini, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ya, dikatakan bahwa orang-orang Isakar itu orang-orang yang sangat berpengertian. Memang nggak gampang, Bapak Ibu. Memberi itu kalau tidak punya pengertian, sulit. Ya. Kata teman saya, maaf ini, ya orang Batak teman saya, dia bilang begini, molo hala Batak, enggak di sini sih, enggak di sini ya, tapi kata teman saya, molo hala Batak, ngaholit, nakarason, najugulan muse. Begitu saudara ya, bukan yang di sini ya. Jadi saya juga terjemahnya biar yang lain nggak tahu ya. Tapi dibilang begini, molo hala Bataki nungaholit nakarason najugulan muse. Aduh, amang tahe begitu ya. Ya, tapi bukan hanya orang Batak. Semua orang itu holit, pelit maksudnya ya. Medit, skakar. Tapi kalau ada Tuhan dan kalau punya hati seperti Isakar, memiliki roh pengertian, betapa menyenangkan. Betul Bapak Ibu. Tahun 2012 ketika saya sudah bersama istri buat keputusan, seluruh persembahan yang seharusnya menjadi bagian kita di gereja, semua masukin ke kas. Bahkan ketika pembayaran kurang, saya bilang begini, kalau memang kurang, perpuluhan yang seharusnya untuk gembala, saya tinggal doakan, Anda hitung, semua pakai bayar. Lalu saya ditanya sama jemaat begini, lalu Om sama Tante makan apa? Nggak usah khawatir. Kita dipelihara Tuhan. Kita dijaga Tuhan, jadi nggak usah khawatir. Tapi setelah dipertimbangkan, lalu mereka bilang, nggak usah Om, nggak usah Papi. Memang gembala ini kadang-kadang macam-macam dipanggilnya. Ada yang Papi, ada yang panggil Om, ada yang panggil Opung, ada yang panggil Opa, ada yang panggil Bayi. Aduh, macam-macam lah. Terima aja lah, nasib begitu ya. Mereka bilang, nggak usah, nggak apa-apa, perpuluhan aja. Sama Om, sama Tante, persembahan aja dimasuk. Ya. Dan puji Tuhan, sejak itu, ternyata itu cara untuk Tuhan mengangkat kami. Begitu kami mulai bisa lakukan hal itu, berkat Tuhan bagi kami itu tidak pernah terhalang. Ya, tadi saya sempat singgung bahwa saya berapa kali ke luar negeri. Kalau ke Timor Leste, ya anggaplah nggak usah luar negeri, itu kan kampung halaman saya. Tinggal pulang. Tapi sekalipun pulang pakai paspor juga.
Sebab kalau nggak pakai paspor nggak bisa balik ke Indonesia. Saya 2009 pulang ke Timor Leste, bayar $30 per orang. Visanya, bayar visa. Tapi sekarang puji Tuhan, dengan masuknya Pak Jokowi, bebaskan visa dari Indonesia masuk, sehingga dari sana juga mereka malu. Bebaskan juga visa dari sana masuk. Jadi ya, bebas visa sana-sini. Begitu. Itu, puji Tuhan. Jadi nggak pakai visa lagi. Tapi kalau pulang Timor Leste ya, saudara bilang, pulang Timor Leste aja ngomong. Iya, memang sih. Pulang Timor Leste itu masalahnya di duit. Dari sini rupiah sampai sana tukar ke dolar langsung habis. US dollar di Timor Leste, saudara. Jadi kalau saya mau cari US dollar, saya nggak usah ke Amerika Serikat. Pulang ke Timor Leste dapatnya US dollar. Ya. Lalu kemudian, sejak itu, 2012, Tuhan mengizinkan saya lanjutin kuliah S1. Kemudian setelah S1, Tuhan izinkan saya lanjutin kuliah S2. Semua tanpa saya bayar. Ada orang yang sudah membayarnya sampai lunas. Lalu 2015, kami diundang untuk mengikuti konferensi di Singapura, suami istri. 2017, saya suami istri diundang konferensi di Korea Selatan, di Sangju. Konferensi sedunia. 2018, saya dibawa ke Thailand keliling. Dan tanpa saya mengeluarkan biaya. Semua ditanggung dan free. Aduh, kalau dihitung, besar biayanya. Tapi Tuhan lebih besar daripada biaya yang saya perlukan. Bukan hanya ke luar negeri yang biaya besar. Saudara. Saya waktu bulan lalu pulang pergi Papua, karena saya pergi ke 3 daerah. Merauke, Sentani, Manokwari. Saya pelayanan di Merauke, pelayanan di Sentani, pelayanan di Manokwari, pulang ke Jakarta, pulang pergi kami berdua, itu habis 15 juta. Beli 1 motor. Tapi Tuhan bilang, jangan sayang dengan uang, karena uang punya Tuhan. Sayanglah dengan jiwa-jiwa. Ternyata kehadiran kami ke Papua, itu membawa kesegaran tersendiri. Ada satu keluarga di Merauke, yang sudah sangat terpuruk keadaan mereka dalam rohani. Dan dengan kehadiran kami, mereka dibangunkan kembali. Dan mereka sangat bersyukur dengan kehadiran kami. Kami bilang puji Tuhan. Di Sentani sama. Kami mendapatkan hal yang sama. Di Manokwari sama. Kami bilang itu yang menjadi kebahagiaan bagi kami. Bukanlah hal lahiriah. Itu menjadi kebahagiaan bagi kami. Jadi, ketika saya sudah belajar untuk memberi. Baik itu memberi tenaga, memberi waktu, memberi pikiran, memberi uang, memberi semuanya. Ternyata Tuhan tidak berutang. Tuhan membalaskannya kepada kami. Berlipat-lipat, saudara. Kadang-kadang kami di panti, tiba-tiba orang berdatangan. Bawa berkat yang kami tidak kenal. Kami tanya, mereka bilang, pokoknya ini berkat. Dari segala orang. Dari yang Muslim, dari yang Kristen, semua bawa ke sini. Mereka sudah tahu jelas-jelas, panti ini panti anak berkat Kristen. Pendeta lagi yang punya. Tapi yang datang bawa. Enggak pernah memilih-milih. Muslim, Kristen bawa semua memberkati kami. Ya, tanpa kami, selama masa pandemik, di mana semua klaster-klaster perumahan ditutup. Tapi kalau menyebut panti asuhan anak berkat, datang ke tempat saya, tinggal ngomong, mereka tidak pernah periksa, masuk yang mengunjungi ke tempat kami. Tinggal ngomong ke security, tinggal ngomong ke RT RW di depan pos. Mereka tidak menahan. Mau kemana? Ke tempatnya Pak Daniel. Udah langsung masuk. Biasa ke tempat lain periksa, bikin surat ini ke tempat kami sama sekali tidak. Jadi selama masa pandemi COVID, di mana semua tempat tutup, tempat kami terbuka. Kami kumpul tiap hari 30 orang di rumah. Gereja kami ibadah terus kumpul. Tidak pernah ditutup. Tidak pernah datang satgas. Depan gereja kami ada polisi, pos polisi. Tidak pernah masuk polisi ke gereja kami. Padahal kami kumpul gereja yang tempat kapasitas boleh masuk hanya 30 orang. Kami kadang-kadang bisa isi sampai 70 orang. Seharusnya kan dikurangi, 15 kalau 50%. Ini bukan kurangi, masuk bisa sampai 70 orang. Terpaksa dapur kita susun kursi semua. Supaya bisa untuk orang duduk. Masa PSBB, masa PPKM, darurat. Tetap kita ibadah. Dan manusia penuh. Makanya kita ibadah 3 kali. Orang sampai tanya, nggak ada datang satgas. Datang, satgas sorga datang.
Nggak datang polisi, polisi sorga datang, kita bilang. Menjaga keamanan kami, menjaga stabilitas kami. Sampai semua teman pendeta heran-heran, kok bisa? Saya bilang, nggak usah heran karena saya, heran karena Tuhan. Tuhan mampu melakukan kebenarannya, menggenapi firman-Nya tanpa satu iota pun, tanpa satu titik pun, tanpa satu koma pun yang tidak digenapinya. Yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, Lukas pasal yang ke-6. Pak Kong kalau sudah selesai, Pak Kong tolong matiin saya punya mic, Pak. Biar saya nggak keterusan. Memang kalau saya sudah ngomong susah berhenti, Pak. Jadi kalau Pak Kong sudah matiin mic, berarti saya tanda sudah selesai, Pak. Sudah diselesaikan waktunya. Oke, begitu aja ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-38 ya. Dikatakan dalam ayat 38 begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai mau menikmati takaran yang sampai tumpah keluar, kuncinya adalah memberi. Ya. Kuncinya adalah memberi. Jadi ketika kita memberi, sampai tumpah-tumpah keluar, Tuhan memberikan kepada kita. Ya, sampai mengalir. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Saya sampai bingung, Bapak Ibu. PMD sekarang mempercayakan saya bendahara umum. Saya bilang biasa bendahara itu yang mata sipit, kulit putih. Ini sudah tahu saya mukanya blok, matanya lebar, kulitnya hitam, kok dipercayakan jadi bendahara. Saya nggak tahu apa yang mau diambil, tapi ya udahlah. Saya bilang bersyukur sajalah. Ya, saya bersyukur aja. Karena memang saya pegang beberapa organisasi. Ya. Saya ada di beberapa organisasi. Saya ada di organisasi PGPI, baik pusat maupun kabupaten. Saya ada di kumpulan orang Batak, hamba Tuhan namanya PDHAS. PDHAS itu Persekutuan Doa Hamba Tuhan asal Sumatera, se-Jabodetabek. Saya sekretaris umumnya. Lalu kemudian saya ada di Parhalado. Parhalado, ya itu juga sama, kumpulan orang Batak, tapi ada arisannya. Itu saya bendahara umumnya. Begitu. Ya, jadi saya bingung kenapa saya dipercayakan. Ya, karena mungkin ketika kita belajar untuk menjalankan sifat seperti Isakar, Tuhan akan membuat kita tampil berbeda. Kita akan dikasih punggung yang kuat. Sudah selesai Pak Kong? Kita akan dikasih punggung yang kuat. Kita akan dikasih bahu yang kuat. Sehingga mau mikul apapun kita tidak pernah lelah. Mau mikul apapun kita tidak pernah capek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita diberikan karunia itu, kita diberikan keistimewaan itu, Tuhan berikan kita kemampuan untuk memikul apapun. Doa saya, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi Isakar-Isakar yang siap lakukan apa saja. Karena upah kita pasti Tuhan kasih kepada kita. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dibilang begini, Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus.
Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Membantu orang-orang lemah. Artinya apa? Punya tulang yang kuat. Membantu orang-orang lemah. Artinya apa? Punya bahu yang kuat. Yang siap memikul beban. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan tolong ya. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua bilang begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menolong orang lemah, memikul beban mereka. Ya, memikul beban mereka. Aduh, 1 kali 24 jam kita harus standby dengan handphone kita. Ditelepon Pak Pendeta, sakit. Pak Pendeta mau beranak. Pak Pendeta mau melahirkan. Pak Pendeta kecelakaan. Pak Pendeta, aduh semua sama gitu. Ya, dari lahir sampai mati. Pendeta harus mengurusnya. Dari kurus sampai gemuk, pendeta harus mengurusnya. Dari hitam sampai putih, pendeta harus mengurusnya. Pokoknya kompleks pendeta harus mengurusnya. Kalau tidak punya bahu yang kuat, kalau tidak punya punggung yang kuat, nggak mungkin bisa memikul. Ya, saya tidak mengkhotbahkan perpuluhan di sini, karena ini persekutuan. Ya, saya hanya khotbah secara general tentang memberi. Kalau kepada jemaat saya khotbahkan tentang perpuluhan. Ya, dan saya bersyukur begitu saya khotbah ini, jemaat semua kasih perpuluhan. Mungkin kerasa malu dengan saya. Betul, Bapak Ibu. Jadi semua kasih perpuluhan. Jadi kalau ada itu bilang, perpuluhan itu merampok. Ya, bagi mereka yang alami. Saya hanya katakan kepada jemaat begini, kalau Anda mengalami sesuatu mujizat lewat ketika Anda mengembalikan perpuluhan, lakukan. Ketika Anda tidak mengalami mujizat saat Anda mengembalikan perpuluhan, nggak usah dilakukan. Jangan terpaksa mengembalikan perpuluhan. Jangan terpaksa, nggak boleh. Karena semua yang Anda lakukan menjadi sia-sia. Tapi Anda merasa diberkati atau Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda. Baik dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, lakukanlah. Anda akan lihat hasilnya. Anda akan lihat dampaknya bagi Anda. Ya, saya bilang pendeta bukan hidup dari perpuluhan. Maaf, pendeta bukan hidup dari perpuluhan. Saya hidup dari anugerah Tuhan. Tanpa perpuluhan pun Tuhan buat saya hidup. Begitu. Tapi saya mengajarkan kebenaran. Anda mau lakukan silakan, Anda tidak lakukan nggak apa-apa. Karena saya tidak mau berhutang dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mau berhutang silakan. Tapi kalau saya tidak mau berhutang dengan Tuhan. Karena saya harus lakukan. Saya mengajarkan kepada Anda, saya bilang, saya bukan mengajarkan Anda supaya Anda lakukan. Saya juga lakukan sebagai hamba Tuhan. Kepada organisasi saya lakukan. Saya kembalikan perpuluhan. Ya, jadi saya tidak ajar kepada jemaat. Ya, ada pendeta datang bilang begini sama saya. Ya, perpuluhan itu boleh dibagi dua. Separuh kasih kepada organisasi, separuh kasih kepada pendeta-pendeta di pedalaman, pendeta. Saya bilang, kalau Anda mau seperti itu, Anda juga harus konsekuen. Ajarkan kepada jemaatmu, perpuluhan boleh dibagi dua. Separuh kasih kepada gembalamu, separuh kasih kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Anda harus konsekuen. Jangan Anda melakukan di organisasi seperti itu, Anda menyalahi kebenaran yang Anda sampaikan. Saya bilang. Jadi kalau Anda memang konsekuen, Anda lakukanlah, nggak apa-apa. Ajarkan kepada jemaat. Ya. Jangan Anda hanya membuat itu sebagai satu alasan Anda untuk membenarkan diri.
kebenaran jangan diukur dengan logikamu. Kebenaran harus dilakukan mutlak. Gitu ya. Jadi Isakar adalah Allah memberi upah. Mari kita semua mau menerima upah dari Tuhan. Ayat terakhir sekali, saudara ya. Ayat terakhir. Ini terakhir. 2 Timotius 4, ayat 6, 7, dan 8. Ya, ini terakhir karena saya ingat Pak Nikolas katanya mau ikut full gospel, jadi saya akhir begitu. Ini hikmat, ini hikmat. Mohon maaf Pak Nikolas. Oke. Ayat 2 Timotius 4 ayat 6, 7 dan 8 dikatakan, Ku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang, puji Tuhan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua yang hadir di FM sore hari ini. Yang merindukan kedatangan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mahkota kita, upah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Saya percaya kita tidak hanya sekedar menjadi Kristen yang memenuhi kursi gereja, tapi kita mau sampai kepada garis finish. Tujuan panggilan sorgawi. Menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Yang adalah pemilik sorga dan raja kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Ako. Tuhan memberkati. Boleh tutup dalam doa dulu Pak Pendeta Daniel Pinto. Siap. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera bagi kami yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh menikmati kebenaran Tuhan. Lewat firman Allah yang hamba-Mu sampaikan. Engkau tahu bahwa hamba-Mu dengan segala keterbatasan, hamba sudah menyampaikan. Penyempurna adalah Engkau sendiri. Roh Kudus, Guru Agung kami. Bergerak dan berkata-katalah. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang hadir sore hari ini. Tidak bisa mendengarkan suara dengan jelas. Karena ini dilakukan secara virtual Zoom. Melalui udara ya Tuhan. Tetapi Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Karena Roh Kudus mampu menguasai ruang dan waktu. Mampu mengendalikan segala-galanya. Maka Roh Kudus bergerak di hati setiap pribadi. Dan berbicara di telinga setiap individu. Supaya kebenaran yang hamba sampaikan sampai kepada tujuan. Dan berdampak positif. Untuk kemuliaan Tuhan. Seperti hujan yang turun dari langit. Akan mengairi bumi dan tidak akan kembali ke sana. Terpujilah Bapa yang baik kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menikmati firman-Mu dan sudah diberkati sore hari ini. Semua yang percaya sama katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Daniel Pinto yang sudah luar biasa ya. Memang upah untuk kita bisa memberi itu ada upahnya juga ya. Kalau terlebih baik memberi itu kan kadang-kadang di kuping kurang enak ya. Ya, lebih sukanya apa? Menerima ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Kita saya diajarkan pernah, Tuhan. sedikit saya tambah ya Pak Ko. Saya pernah dikunjungi oleh seorang majelis HKBP, Sintua HKBP. Dia bilang begini, saya punya istilah, saya punya slogan, ya, I not like receive, but I like giver. Wih, waktu dia ngomong begitu, saya kaget. Dia orang HKBP. I not like receive, but I like giver katanya. Saya tidak suka menerima, saya suka memberi. Wih. Amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Tadi pagi juga, saya juga dari semalam ya, tiba-tiba saya bisa ada orang yang saya nggak kenal, kok bisa minta tolong gitu ya. Karena katanya untuk makan aja anaknya sedang sakit katanya. Saya bilang, Bapak tahu saya dari mana? Saya bilang, dari Facebook katanya. Dia bicaranya sopan, pakai shalom apa ya. Udah tua ternyata orangnya ya. Ya udah, saya besok paginya saya minta nomor rekening.
Katanya dia nggak punya nomor rekening. Waduh, bingung juga ya. Gimana ini? Akhirnya dia kasih, boleh nggak saya kasih sama yang tukang jualan makanannya, maksudnya yang jualan beras. Oh ya sudah, saya bilang. Ya udah, nanti saya transfer buat beli beras ya Pak. Iya. Ya udah, saya transfer. Saya nggak tahu ya, itu saya percaya itu semua karena mungkin seizin Tuhan ya. Untuk maaf kata ya, kadang kita kan bukan dites Tuhan, bukan, tapi Tuhan menguji kita ya. Kita bisa nggak memberi orang yang tidak mengenal kita, padahal kita kan hanya di Facebook seperti yang kita ada di link YouTube gini ya. Kalau orang ada yang tiba-tiba minta tolong begitu, gimana sikap kita itu terhadap seperti itu ya? Kan di firman Tuhan bilang apa? Kalau memberi itu jangan bilang besok ya. Nanti keburu terlambat ya. Kita harus lakukan yang terbaik ya. Saya lakukan yang terbaik. Ya. Memang di dalam kehidupan kita ini kan sekarang ini lagi terhimpit ya. Dengan masalah usaha apapun kita susah ya. Sulit untuk bergerak ya. Tapi Tuhan ajarkan kita yaitu Lukas 6 ayat 38. Beri maka kau akan kuberi. Nah ini apa? Hukum Tuhan itu seperti itu, ya. Kan dikatakan di firman Tuhan ya, di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu, ya, yang kudus, yang berkenan. Nah, ini bagaimana? Apakah hidup kita ini masih berkenan nggak sama Tuhan? Kalau mau kita hidup berkenan, ya itu kita harus praktekkan memberi. Memang nggak enak, didengarnya nggak enak, ya. Kebanyakan orang sukanya menerima, ya, menerima hadiah, menerima kado ya. Kita harus lakukan praktek dulu. Kalau kita mau diberi, kita harus memberi terlebih dahulu. Itu hukumnya Tuhan. Saya mengajarkan juga buat teman-teman ya. Di persembahan diakonia yang saya adakan ini bukan untuk saya, jujur bukan untuk saya. Saya untuk menolong teman-teman kita yang kesulitan, yang sedang membutuhkan ya. Yang benar-benar itu setia untuk beribadah di FM ya. Tapi kita harus juga bersatu hati ya. Jadi jangan kenal 5L tuh ya. Leti, lesu, letoy, lemot, loyo. Itu kata Pak Nikolas tuh ya. Kenal 5L ya. Jangan, kita harus semangat. Iya. Ya. Karena saya pegang di Keluaran 19 ayat 5 ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan, yaitu firman, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri loh dari segala bangsa. Nah, kita ini sudah baca firman, kita harus lakukan itu. Karena di Galatia 6 ayat 9 itu saya selalu tanam dalam hidup saya. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Nah, bagaimana praktek hidup kita hari ini? Ya, sudahkah kita praktek firman Tuhan? Ayo praktek. Dari hal yang terkecil deh. Kita bisa memberi. Pasti Tuhan memberi berkatnya yang luar biasa. 1 Korintus 2 ya ayat 9 tuh. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Ayo lakukan. Kita terus bersatu hati. Bergandengan tangan. Kalau orang yang setia, orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Daniel Pinto, silakan yang doa syafaat. Mau satu lagu Pak Nikolas? Boleh? Oh ya, besok kita akan dilayani oleh Dr. Kasang Susilo dari Malang ya. Haleluya. Saya udah kasih tahu itu link Zoom-nya, minjem dulu sama Pak nih. Takutnya Pak Nikolas belum siap ya. Sepertinya besok udah siap ya, tapi udah siap ya? Baru nanti kita tes ya malam ya. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, silakan satu lagu Pak Nikolas sebelum doa syafaat Ibu Grace dan bincang-bincang oleh Bapak Yohanes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel Pinto, Pendeta Daniel Pinto luar biasa, sharing firman dan kesaksiannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan.
Dan kita yakin ketika judul ini memberi dan siap kita tidak menerima diberi, tapi kita hanya memberi, itu adalah langkah Tuhan yang luar biasa dalam pemikiran kita. Logika tidak akan jalan, tetapi berkat Tuhan yang selalu melimpah atas kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ya, terberkati. Saya mau ingat berapa. Ya, silakan Bu Gres. Ya, kita berdoa. Baik. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, Bapa. Sungguh Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami berbahagia pada malam hari ini. Karena kami mempunyai Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau menyediakan segala kebutuhan kami. Bapa, dari matahari terbit sampai saat ini kami tidak kekurangan. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, semua ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi Engkau yang memelihara kami. Kau merawat kami dengan penuh kasih sayang-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Mampukan kami menyediakan Tuhan bahu kami, tulang-tulang kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang siap untuk menolong Tuhan. Bahkan persekutuan kami pada sore hari ini, persiapkan kami, menyediakan bahu dan tulang punggung kami untuk kami saling menolong, kami saling Tuhan siap untuk saling memikul beban apapun, tantangan apapun. Kami percaya ketika kami mau Tuhan menyediakan bahu kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami akan menjadi berkat karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Pak Daniel, Pendeta Daniel Pinto Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan mengenal pribadinya, Tuhan mengetahui segala pelayanannya, apa yang menjadi kerinduannya. Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayanannya. Urapi dia setiap saat Tuhan dengan urapan baru. Dan tambah-tambahkan hikmat di dalam setiap pelayanannya. Bahkan apa yang diperbuatnya Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat, juga di tengah-tengah keluarga, itu boleh menjadi berhasil Tuhan. Engkau melihat perbuatannya, kerinduannya, apa yang dikerjakannya. Tuhan, dia tetap tersembunyi dan nama Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Oleh sebab itu kami serahkan Bapa pada malam hari ini. Kami bersaudara di dalam family ministry pada sore hari ini. Menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan.
urapi, dan kami percaya setiap pelayanannya akan membawa jiwa-jiwa baru masuk dalam rumah-Mu Bapa, bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Pendeta Daniel bersama dengan semua pengerja-pengerja di tengah-tengah jemaatnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan yang sudah menjadi juga koordinator bagi kami. Tuhan, tidak mudah mengkoordinir banyak jiwa yang pada saat ini Tuhan boleh bersatu dalam satu persekutuan. Namun Tuhan yang memilih Pak Komingguan, Tuhan berikan dia panjang sabar, Tuhan tambahkan hikmat baginya, juga urapan Tuhan, kuasa, wibawa Kristus ada dalam hidupnya, sehingga kami boleh tetap terpelihara. Oh Tuhan, family ministry ini, Tuhan melihat setiap pribadi yang berbeda, namun Tuhan Engkau berikan kuasa, Engkau urapi Pak Komingguan, sehingga dia boleh mempersatukan kami yang berbeda ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami semua di family ministry ini Tuhan hati yang lapar, haus akan kebenaran firman-Mu, bahkan juga haus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Bapak, setiap hari kami boleh berkumpul di tempat ini, dan hamba-Mu menyediakan Tuhan makanan rohani bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya family ministry akan terjun di dalam pelayanan Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan melalui Tuhan, persaudaraan di tengah-tengah ini, family ministry, banyak jiwa boleh juga dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan, hamba serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan tulus dia boleh merawat family ministry ini. Kami serahkan juga segala kerinduannya, keluarga, anak cucu. Tuhan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar keluarga ini kesehatannya tetap terpelihara. Dan apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat, baik bagi jemaat yang dilayani, maupun bagi keluarga, bahkan bagi kami family ministry. Kami serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Setiap langkahnya ada dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu, baik Pak Joni Iskandar, Tuhan berkati. Kalau Tuhan sudah sembuhkan Pak Joni, Tuhan pasti punya maksud. Pakai Pak Joni Iskandar juga Tuhan, di dalam segala kelemahan dan kekurangan, kuasa-Mu nyata melalui Pak Joni Iskandar. Pak Hendra Winata, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, dan Tuhan melihat kerinduannya Tuhan. Kami percaya satu saat dia akan bersama-sama dan akan berbicara di tengah-tengah kami, menjadi saluran berkat buat kami. Terus Tuhan berikan semangat bagi Pak Hendra Winata Tuhan. Di kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan Tuhan nyatakan bagi Pak Hendra Winata, berkati dia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan selamatkan. Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan berkati Pak Hendra Winata di tengah-tengah keluarga. Dan apa yang menjadi kerinduannya dalam usahanya juga Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Nikolas yang memberi semangat bagi kami. Tuhan, di atas puji-pujian yang senantiasa, Tuhan, ini adalah talenta yang Tuhan berikan baginya. Kami percaya di atas puji-pujian ini Tuhan bertakhta, dan kami boleh bersama-sama bersuka cita menaikkan pujian kami Tuhan bersama dengan Pak Nikolas. Tuhan sungguh menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya bukan karena dia mau, bukan karena Pak Nikolas mampu, tapi karena urapan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus dia boleh ada bersama dengan kami. Biarlah apa yang juga menjadi kerinduannya Tuhan berkati, agar berhasil semua pekerjaan yang dilakukannya, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, maupun kami semua di family ministry. Kami serahkan Pak Nikolas, Tuhan juga tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, kesehatannya agar semangatnya tetap ada Tuhan. Berkati Pak Derikson, juga Tuhan melihat kerinduannya Tuhan, Tuhan melihat semangatnya Tuhan, bahkan dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaatnya, di family ministry, Tuhan, kami serahkan Pak
Pak Derikson ke dalam tangan-Mu. Berkati, urapi Tuhan. Dia penuh sukacita Tuhan di tengah-tengah kami. Dan membangkitkan semangat kami juga Tuhan di family ministry. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun dia ada, biarlah sukacita yang daripada Tuhan tetap memenuhi Pak Derikson. Bahkan tumpah melimpah dan menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Di tengah-tengah pelayanannya, jemaatnya, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya apapun yang dihadapi Pak Derikson akan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Jemaatnya Tuhan berkati. Keluarganya, anaknya yang senantiasa memuji Tuhan juga Tuhan berkati. Kami percaya Bapak, Engkau memilih Pak Derikson, Engkau bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Kami serahkan Pak Derikson ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga sudah menjamah Pak Yohanes, kalau dia boleh sembuh saat ini dan bersama dengan kami, Tuhan Yesus melihat juga semangat dari Pak Yohanes. Kadang dia berbicara tentang kelemahannya, kekurangannya, tetapi kenyataannya kuasa-Mu nyata melalui kehidupan Pak Yohanes. Tuhan pakai Pak Yohanes terus Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan. Iman percayanya Tuhan boleh bertumbuh Tuhan. Dan kesehatannya kalau Tuhan sudah jamah, dia boleh menjadi berkat. Dan dia boleh pergi untuk memberitakan firman ini dimanapun Engkau utus Tuhan. Di dalam pekerjaannya, tugasnya, Tuhan berkati. Di tengah-tengah keluarganya Tuhan berkati. Istri dan Yonatan anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu, Pak Opung Sembiring ada, Pak Afal Tuhan. Banyak di kami yang rindu Tuhan. Dan ini hamba-hamba-Mu yang menjadi pemimpin kami. Dan ibu-ibu, wanita-wanita perkasa di tengah-tengah family ministry yang menjadi penolong, menjadi tiang doa bagi family ministry. Tuhan berkati. Jangan lewatkan satu dari kami di family ministry pada sore hari ini. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Mampukan kami wanita-wanita ini berdiri sebagai tiang doa di tengah-tengah family ministry. Tuhan terima kasih. Akhirnya kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri maupun semua aparat-aparat keamanan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dan jauhkan mereka dari pemberontakan-pemberontakan yang ingin merusak kerukunan, damai sejahtera di antara bangsa kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya Roh-Mu melawat Indonesia sehingga banyak jiwa-jiwa pada saat ini yang bertelut di bawah kaki salib-Mu, menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang menyelamatkan kami semua. Tuhan terima kasih Bapak. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk family ministry, para dokter yang bertugas, para perawat. Tuhan berikan semangat. Percaya bahwa kesembuhan ilahi tidak pernah berubah. Saat ini tetap ada. Dan dokter-dokter Tuhan berikan hikmat agar mereka dengan hati yang tulus tetap bekerja merawat para pasien. Kami serahkan para dokter, hamba-hamba-Mu yang melayani di hari-hari yang akan datang. Bahkan, oh Tuhan, sepanjang pelayanan dari hamba-hamba-Mu, biarlah kami semua berdiri di atas Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang sudah menetapkan hamba-hamba-Mu, Tuhan juga pelihara. Terima kasih Bapa, pelihara kami semua, kesehatan kami. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami, khususnya keluarga family ministry ini. Tutup bungkus kami dari segala kuasa-kuasa virus. Kami tidak dapat melarang virus terbang di atas kepala kami, berkeliaran di sekitar kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami bisa menghancurkan kalau Dia mau merebut kami. Terima kasih Tuhan. Dia tidak akan bisa bersarang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ucapan syukur kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa terlebih dulu ya untuk istrinya dari Bapak Nicholas Liang yang hari ini berulang tahun ya. Kita berdoa, kita topang tangan biar
keluarga dari Bapak Nikolas yang tetap terus berbahagia di dalam kasih Tuhan, juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur, kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk istri dari Bapak Nikolas yang Ibu Fit. Tuhan Kau berkati kesehatannya, Kau berkati umur panjang yang Kau berikan terus Tuhan mengalir damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Kau berkati apapun yang dikerjakan istri dari Bapak Nikolas yang Ibu Pin, dibuatnya berhasil dan beruntung. Juga memberkati keluarga Sekena Glory Tuhan, yang terus mempermuliakan namamu Tuhan. Biar terus Tuhan menjadi dampak buat banyak orang di dalam melayani Engkau, terutama buat Bapak Nikolas yang selalu setia, yang taat untuk terus melayani Engkau Tuhan. Berkati terus kehidupannya ya Tuhan. Ketiga anaknya juga Kau berkati, Kau lindungi dengan malaikat terang-Mu, rumah tinggalnya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tidak ada apapun bentuk kejahatan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Juga kemanapun Bapak Nikolas bersama istri juga anak-anaknya melangkah keluar dari rumah, diberkati oleh Engkau Tuhan, malaikat surga-Mu yang selalu menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya umur panjang ada di tangan kanan-Mu Kau berikan buat Ibu Pin malam ini yang sungguh bahagia berulang tahun. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah sepakat berdoa katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucunya, dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam segala aspek pekerjaannya. Dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu menjadi dupa yang harum. Menjadi terus Tuhan, ketaatan, kesetiaan di dalam melayani Engkau Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Terima kasih untuk ibadah. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami akan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Marmo, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komengban. Terima kasih Pak Daniel Pinto yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini. Kami semua diberkati oleh firman yang telah disampaikan hamba-Nya yang temanya berjudul upah bagi yang memberi. Seperti biasa, setelah firman Tuhan kita berbincang-bincang, yang mau menanggapi atau menambahkan tentang firman Tuhan, kami persilahkan. Yang pertama Pak Nikolas Liang. Silakan Pak Nikolas. Yang berulang Buyung aja ya. Pak Nikolas. Ya, terima kasih. Pak Daniel Pinto luar biasa hari ini. Kepada kawan-kawan, terima kasih atas doa buat Selamat ulang tahun Pak untuk istri tercinta. Ya, terima kasih. Tuhan berkati akan kembali berkat hari ini berlimpah untuk FM. Haleluya. Ya, sharing firman ini luar biasa hari ini, ya kan? Kita semua merasa diberkati ya. Kenapa? Karena jujur saya katakan kalau Pak Daniel ini adalah hitam manis, tapi dia mendapatkan pasangannya yang putih berseri. Putih seperti salju. Haleluya. Tuhan adil. Kata Pak Daniel dalam tidurnya, Tuhan adil. God bless me. Luar biasa. Pelayanan, pekerjaan selalu memberikan satu motivasi yang kuat buat kita semua pada hari ini. Sehingga saya percaya di sharing firman ini kita diubah, kita diberikan semangat, bahkan kita mendapatkan sesuatu yang baru, ya kan? Karena memang akhir-akhir ini
terekspos bahwa perpuluhan itu selalu menjadikan orang itu menjadi apa? Sesuatu ketakutan karena pekerjaan gembala. Tapi ini dimensi baru yang disampaikan kepada Pak Daniel ini, sesuatu yang baru. Ya, ketika kita benar, kita memberi, maka kita melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Pak Daniel. Salam buat keluarga di pelayanan, anak-anak di panti. Tuhan memberikan Bapak keluarga yang sehat, diberkati dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tetap semangat. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Pak Gembala dan semua kawan-kawan, ya kan, yang mendoakan istri saya. Semoga dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan berlimpah untuk FM ini. Haleluya. Saya undur diri. Tuhan memberkati. Salam Pak Nikolas. Siap. Thank you, Be. Tuhan berkati. God bless. Tuhan berkati. Amin. Ya. Terima kasih Pak Nikolas. Selanjutnya Ibu Lydia sepertinya mau